dampaknya luar biasa, dampak negatif, bukan positif. Berkah atau tidak, otomatis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aren Haris. Kali ini saya ingin membahas mengenai the power of orang dalam, ya, artinya itu kekuatan orang dalam. Dan apakah menggunakan orang dalam itu sebuah kesalahan atau merupakan hal yang benar? Oke, saya akan kupas pembahasan kita kali ini, tapi saya mohon bantuan dan dukungannya bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Yuk tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk tekan pula lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar dunia kerja dari saya. Apakah sebuah kesalahan kita menggunakan orang dalam? Sebelum saya bahas itu, saya mau mendefinisikan dulu apa sih arti orang dalam. Saya lebih senang mengatakan orang dalam itu adalah sebagai referensi, tapi bukan sebagai pemutus. Kalau dia memberikan referensi, kita sebagai orang-orang internal yang ada dalam perusahaan, kita butuh referensi orang-orang yang tepat untuk bisa mengisi kekosongan karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Karena yang namanya HRD itu juga butuh waktu untuk bisa mencari kandidat-kandidat yang potensi untuk bisa mengisi kekosongan tersebut. Jadi kalau memang ada informasi dari orang dalam ya yang mereferensikan seseorang untuk mengisi kekosongan tersebut dan orang itu memang potensial dan kandidat yang tepat, ya itu saya pikir itu bukan sebuah kesalahan, ya. Asalkan selama si calon karyawan atau si kandidat tersebut juga mengikuti prosedur. Sama seperti pelamar kerja yang lainnya, dia juga harus bersaing, melewati tahapan demi tahapan, dan sampai dengan keterima. Saya pikir itu bukan hal yang salah. Hanya saja dia lebih menang selangkah. Kenapa saya katakan menang selangkah? Ya jelas, karena dia dapat informasinya lebih awal. Seperti itu, ya. Dan yang kedua, dia mendapatkan kepercayaan. Kenapa saya katakan kepercayaan? Karena biasanya referensi dari orang dalam itu kan bisa dipertanggungjawabkan dari si orang yang memberikan referensi. Apa dampaknya kalau kita diterima kerja karena orang dalam? Sebenarnya sih dampaknya ini lebih kepada mental kita, ya. Kalau kita diterima kerja hanya gara-gara orang dalam, dampak itu bisa positif dan bisa negatif. Positifnya adalah ya mungkin kita bisa diberikan kepercayaan oleh perusahaan karena atas dasar ada yang memberikan referensi, artinya ada yang bertanggung jawab atas diri kita. Itu sih hal yang positif. Tapi kalau hal negatifnya, saya pikir tadi yaitu lebih ke mental. Kenapa? Karena pada saat kita terima kerja, bukan hanya kita harus menjaga nama baik kita, tapi kita juga harus bisa membawa nama baik yang memberikan referensi tersebut. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kesalahan atau kita bukan orang yang tepat untuk bisa mengisi kekosongan tersebut, yang salah itu bukan hanya dari diri kita, akan tetapi si pemberi referensi itu juga akan punya beban mental di mana dia akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekitar yang ada dalam dunia kerja. Itulah tantangannya. Jadi teman-teman saya jangan langsung menjudge mengatakan menggunakan orang dalam adalah hal yang negatif. Belum tentu. Kita lihat dulu definisinya. Tapi bagaimana kalau dengan case yang satu ini? Kita sadar kita bukanlah orang yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Tapi karena sudah kelamaan nganggur, kita menghalalkan segala cara. Artinya seperti ini. Jadi kita membayar sejumlah uang kepada orang dalam untuk mempermudahkan segala urusan kita, sehingga kita bisa keterima kerja di sana. Apakah itu sebuah kesalahan? Ya jelas, Anda sudah melakukan kecurangan di awal dan lu nggak bisa bangga dengan melakukan hal tersebut. Dan lu nggak bisa dikatakan sebagai pejuang. Kenapa saya katakan nggak bisa dikatakan pejuang? Karena cara berjuangnya salah dibandingkan dengan orang-orang yang saya ceritakan sebelumnya tadi. Misalkan kita melakukan kecurangan, membayar sejumlah uang untuk mempermudahkan segala urusan kita, dan ternyata pada saat kita diterima, kita bukan orang yang tepat untuk mengisi kosongan itu, karena di belakang kita itu ternyata masih banyak orang-orang yang potensi diterima. Satu, kita sudah menjolimi orang yang di belakang tadi, ya. Orang-orang yang harusnya bekerja di perusahaan tersebut hanya gara-gara kita menggunakan cara yang salah, kita yang diterima. Saya bukan pemuka agama, tapi saya memiliki keyakinan seperti ini. Kalau kita melakukan kecurangan di dalam prosedur melamar kerja, itu dampaknya luar biasa. Ya, dampaknya luar biasa, dampak negatif, bukan positif. Berkah atau tidak,
otomatis apa yang kita lakukan, apa yang kita terima itu nggak akan dapat berkah. Tahu berkahnya atau tidaknya dari mana? Pada saat kita terima gaji, sebenarnya gaji itu dalam ukuran orang yang normal itu besar, tapi bagi kita itu kurang terus dan nggak pernah cukup. Tanda-tandanya. Kemudian yang kedua, pada saat kita bekerja, masalah itu banyak banget datang dan sulit untuk diselesaikan. Hari-hari masalah sehingga kerja merasa nggak nyaman. Dan kita mulai menyalahkan si A, si B, si C, si D. Tolong bedakan gitu ya. Mana cobaan, ujian kerja karena Anda akan dinaikkan level dengan yang namanya azab yang datangnya dari Tuhan. Ya mungkin saja masalah-masalah yang nggak kelar-kelar itu bagian dari azab atas kesalahan kita, kecurangan yang sudah kita lakukan. Seperti itu teman-teman. Dan ini bagi teman-teman saya yang masih menggunakan statement bahwa kalau tidak menggunakan orang dalam itu pasti sulit untuk diterima kerja atau mungkin bahkan nggak bisa bekerja di perusahaan tersebut kalau nggak punya orang dalam. Saya pikir pada saat kalian mengeluarkan kalimat seperti itu arti atau tandanya Anda sudah kehilangan daripada kepercayaan kita terhadap karunia Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita dibekali diri sendiri atas kemampuan. Percayalah pada diri Anda sendiri. Jadi kalau diri sendiri aja Anda nggak percaya dan mempercayakan kepada orang lain, ya Anda sudah kehilangan jati diri Anda yang sebenarnya. Jadilah diri Anda sendiri tanpa menggunakan embel-embel apapun. Berjuanglah secara mandiri, ya kemudian ikuti prosedurnya. Sehingga pada saat Anda diterima, Anda memiliki kepuasan tersendiri. Ya harusnya kita tuh harus bangga gitu loh, ditolak di perusahaan yang salah. Kenapa? Karena orang bersih akan mengumpulkan orang-orang bersih untuk bisa memajukan perusahaan tersebut. Akan tetapi kalau orang yang kotor, dia akan mencari orang-orang yang kotor juga untuk bisa memajukan perusahaan tersebut. Yang otomatis perusahaan itu berisikan orang-orang kotor yang ada di dalamnya sehingga menjadi sebuah budaya. Stop, kalian jangan berkecil hati hanya gara-gara ditolak di perusahaan kotor seperti itu. Anda harusnya lebih bangga. Kenapa? Anda orang bersih, layak untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang bersih. Masih banyak orang-orang yang mampu menghargai diri Anda secara kualitas. Jadi kalian jangan sampai berkecil hati, harusnya berbangga hati. Alhamdulillah saya ditolak di perusahaan tersebut. Karena kalau seandainya saya diterima, mungkin saja saya bisa terlibat di dalamnya. Jadi energi positifnya itu harus mengalir dalam diri Anda. Berbanggalah karena Anda ditolak hanya gara-gara Anda melakukan kebenaran. Nah ini buat teman-teman yang ingin melamar kerja dan Anda benar-benar tidak menggunakan orang dalam, jangan patah semangat ya. Jangan patah semangat, artinya Anda harus lebih percaya diri lagi, Anda harus lebih powerful lagi, ya gunakan maksimal kemampuan Anda. Kenapa? Karena bukan hanya Anda kok yang tidak menggunakan orang dalam. Di luar sana, ya bahkan saya secara pribadi, saya berani mengatakan saya pernah keterima kerja, sering banget bekerja di perusahaan-perusahaan yang mungkin latar belakangnya bukan dari background pendidikan saya, tapi kok bisa keterima kerja, bukan berarti saya menggunakan orang dalam ya sobat muda. Jadi Anda harus lebih percaya diri, gunakan kemampuan Anda. Positifnya kalau Anda bekerja tanpa menggunakan orang dalam, Anda nggak akan punya beban mental. Anda cukup menjaga nama pribadi Anda. Kemudian yang kedua, tidak ada yang dinamakan dengan harus balas budi. Sedikit banyaknya Anda akan terhindar dari omongan-omongan negatif yang akan muncul di belakang itu. Jadi itu lebih positifnya. Sekali lagi, ingat teman-teman saya yang fresh graduate, yang bekerja tanpa menggunakan orang dalam, yakin sekali ada kepuasan tersendiri yang ada dalam diri kita pada saat kita berjuang sendiri, kemudian mengalahkan dari pesaing-pesaing pelamar kerja yang lain, dan kita bisa mengatakan diri kita adalah seorang pemenang. Dengan bangga kita mengatakan diri kita adalah seorang pemenang. Baik sobat muda, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini memberikan informasi dan semangat baru buat teman-teman semua. Saya Aren Hari, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.